Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, selamat datang di tugas besar pengantar infrastruktur bersuara desain Institut Teknologi Nasional Bandung dari kami kelompok 1 kelas CC. Dalam tugas besar ini, kami mengusung judul penggunaan beton poros pada proyek pembangunan Embung Cimala. Proyek yang berlokasi di Desa Girijaya, Kecamatan Cibedong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini merupakan proyek yang berkaitan dengan ketahanan air. Kenapa? Secara singkat, definisi dari ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan, serta terpeliharaannya segala risiko yang berkaitan dengan air. Hal ini selaras dengan tujuan dibangunnya proyek ini, yaitu untuk konservasi sumber daya air dan irigasi. Proyek ini mulai dibangun pada 8 Maret 2023 dan telah diresmikan pada 5 Desember 2023 yang lalu. Namun, meskipun telah diresmikan, sebenarnya proyek ini masih belum selesai pemenuhannya, masih dalam masa pembangunan. Oleh karena itu juga biaya spesifik dari proyek ini belum bisa kami sebutkan. Namun untuk gantinya mungkin sekarang kami baru bisa mendapatkan nilai pagu dari proyek ini, yaitu sebesar Rp1.299.000.000. Nah, mari kita bahas mengenai penggunaan beton poros pada proyek ini dan sebenarnya apa sih beton poros yang digunakan di proyek ini. Namun sebelumnya mohon maaf, dikarenakan informasi yang kami dapatkan mengenai proyek ini tidak banyak karena memang sulit juga, jadi mungkin penjelasan dari kami akan kurang lengkap dan seadanya. Oke, lanjut. Hal yang kami highlight dari proyek ini yaitu beton poros merupakan produk yang ramah lingkungan, memiliki selah antara 15-25%, yang mana pada saat hujan air dapat dengan mudah menyerap ke bawah tanah melalui celah tersebut. Dalam konteks proyek ini, air dari hasil resapan tersebut akan dijadikan sebagai persediaan air tanah yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, termasuk mengalir pertanian yang ada di sekitaran embung atau danau. Jadi, oleh karena itulah proyek ini dapat dikatakan sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, ada pula beberapa indikator yang relevan yang dapat kita gunakan sebagai tolak ukur apakah benar proyek ini merupakan pembangunan berkelanjutan atau tidak. Yang pertama, efisiensi penggunaan air. Kita dapat mengukur efisiensi penggunaan air pada proyek ini dengan cara mengamati seberapa baik proyek dapat mengelola sumber air dengan memanfaatkan beton poros untuk meresap air hujan, mengoptimalkan air resapan tersebut, dan mencegah genangan air di permukaan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal. Mengukur sejauh mana proyek memberdayakan masyarakat lokal, fokus pada pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan. Jika proyek ini melibatkan masyarakat secara aktif, memberikan pelatihan atau menciptakan peluang pekerjaan lokal, maka dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, pemanfaatan air hasil resapan untuk pertanian lokal. Mengukur sejauh mana masyarakat lokal terlibat dan mendapatkan manfaat dari proyek ini. Jika air hasil resapan dapat digunakan untuk irigasi pertanian di sekitar embung, hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal. Penting untuk digarisbawahi bahwa indikator-indikator ini harus dinilai bersama-sama dengan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan proyek pembangunan ini. Penerapan Sustainable Development Goals atau biasa disingkat SDGs pada beton poros di embung dapat melibatkan berbagai aspek keberlanjutan. Beberapa relevan SDGs yang dapat diperhatikan dalam konteks ini termasuk yang pertama yaitu poin ke-6, air bersih dan sanitasi. Memastikan beton yang digunakan aman untuk kontak dengan air dan tidak mencemari air embung. Dan yang kedua yaitu poin ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Memastikan bahwa konstruksi dan pemeliharaan poros embung mematuhi standar keberlanjutan dan menggunakan teknologi inovatif yang meminimalkan dampak lingkungan. Yang ketiga yaitu poin ke-11, kota dan pemukiman keberlanjutan. Memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan embung mendukung kota dan pemukiman yang keberlanjutan. Dan yang keempat yaitu poin ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Menggunakan bahan-bahan konstruksi yang ramah lingkungan dan meminimalkan limbah konstruksi. Dan yang kelima yaitu poin ke-13, tindakan terhadap perubahan iklim. Memastikan pembangunan dan pemeliharaan embung
mempertimbangkan dampaknya terhadap perubahan iklim dan menerapkan langkah-langkah adaptasi yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu poin ke-15. Kehidupan terestrial, memastikan bahwa konstruksi embung tidak merusak ekosistem lokal dan menerapkan tindakan konservasi lahan. Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur seperti beton poros di embung dapat membantu mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan secara menyeluruh. Ini melibatkan perencanaan yang cermat, pemilihan bahan yang ramah lingkungan, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Pihak yang memiliki kepentingan atau dalam bahasa lain stakeholder dalam proyek ini adalah Pemkab, pemerintah kabupaten, PUPR, dan BUMDes. Pemkab itu mendanai seluruh proyek ini, lalu yang melaksanakannya adalah PUPR. Setelah proyek ini selesai, proyek ini akan dikelola oleh BUMDes atau Bumi Desa. Nah, dalam pembangunan beton resapan air atau bisa disebut juga beton permeable, memiliki kemampuan untuk membiarkan air meresap melalui permukaan tanah. Yang ini membuatnya bermanfaat untuk beberapa tujuan pengembangan lebih lanjut dalam penggunaannya, antara lain yang ke-1, manajemen air hujan. Beton resapan air mengurangi genangan air dan memfasilitasi penyerapan air ke dalam tanah dan mengurangi bencana banjir. Yang kedua, pertamanan dan landscape cocok untuk aplikasi di area taman, landscape di mana dapat meminimalkan air yang menggenang dan mendukung pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, permukaan parkir. Dapat digunakan di area parkir untuk mengurangi genangan air dalam permukaan tersebut sehingga masuk ke dalam tanah. Dan yang keempat, menjadi jalur pejalan kaki. Cocok untuk trotoar dan membantunya menghadapi dari genangan juga, sehingga resapan air menjadi lebih lancar. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan. Beton resapan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap siklus air. Nah, itu dia beberapa contoh kecil dalam pembangunan inovasi beton poros ini. Namun, perlu diingat bahwa pemeliharaan rutin dan pemeliharaan jenis beton resapan yang sesuai dengan lingkungan setempat sangat penting untuk memastikan kinerjanya agar tetap optimal. 3 fungsi utama beton poros yaitu 1. Sebagai fungsi perkerasan beton, 2. Fungsi resapan air, 3. Fungsi estetika. Beton poros ini dapat kita aplikasikan ke studi kasus ketahanan air, green building, green construction, contohnya pembuatan trotoar, taman, halaman masjid, atau halaman rumah. Nah, itu dia kurang lebihnya pembahasan mengenai penggunaan beton poros pada proyek embung Cemang dari kami. Seperti yang kami sampaikan di awal video bahwa informasi yang bisa kami dapatkan mengenai proyek ini saat kami ini menjadi mohon maaf sekali lagi jika penjelasan dari kami kurang jelas, kurang lengkap, dan seadanya. Semoga kami atau siapapun nantinya di luar sana dapat membahas proyek ini secara lebih sempurna, lebih lengkap, dan lebih jelas. Dan semoga di Indonesia sendiri semakin banyak pembangunan berkelanjutan agar target Indonesia menjadi negara maju dapat segera terwujud. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.